Duit siluman, masa dibayar dengan menjaminkan harta warisan anak cucu? Itu karena nggak ngerti bahwa Wall Street bisa kasih utang 6.000 triliun tanpa jaminan apa-apa. Karena nggak ngerti, lantas kasih usulan jaminkan sumber daya alam buat bayar utang siluman. Menurut saya sih nggak masuk akal, tapi terserah. Jika menurut Anda masuk akal ya silakan aja. Kalau gitu, ada sebagian pemirsa yang nanya, apakah solusinya menggunakan MMT atau SWF? Sebagian pemirsa malah lebih tendensius. Oh, itu sejalan dengan MMT dan SWF. Nyetak duit sendiri dengan menjaminkan sumber daya alam. Saya sebenarnya nggak suka menanggapi komentar, tapi karena dikira sama, padahal secara prinsip sangat berbeda, saya merasa perlu untuk meluruskannya. Pertama, menerbitkan uang sendiri itu bukan berarti MMT. Presiden Soekarno sudah terbitkan uang sendiri di tahun 1945. Coba lihat siapa yang tanda tangan. Menteri Keuangan, bukan Bank Sentral. Nyetak duit sendiri itu nggak ada hubungannya dengan MMT. Presiden Kennedy terbitkan uang sendiri tahun 1963 melalui Executive Order. Mungkin kalau di sini Perpres atau Perpu. Nggak ada hubungannya dengan MMT. Nggak perlu gembar-gembor teori baru. Praktek itu justru diam-diam. Uang dolar yang diterbitkan oleh Bank Sentral Swasta Fed, capnya warna hijau. Tulisannya Federal Reserve Note. Uang dolar yang diterbitkan oleh Kennedy tahun 1963 itu capnya warna merah. Tulisannya United States Note. Nanti dibilang Bung Karno dan JFK ikut-ikut MMT. Maaf ya, itu komentar yang kurang cerdas karena kurang wawasan. Kedua, SWF itu sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Malah sudah ditunjuk CEO-nya, Dirut Bank Permata. SWF atau Sovereign Wealth Funds adalah investasi milik pemerintah pada produk-produk keuangan yang dibuat oleh elit global. Itu definisi yang benar. SWF nggak ada hubungannya dengan menjaminkan sumber daya alam. Coba pemirsa nanya ke Pak Wirakusuma, CEO SWF Indonesia. Pak, SWF itu menjaminkan sumber daya alam buat nyetak duit ya? Pasti Anda diketawain. Sekolah di mana, Dek? Pasti bukan pemain di dunia perbankan dan keuangan. Saya nggak menentang kalau ada yang mau bikin teori baru. Silakan aja. Tapi kalau bikin teori sendiri, jangan gunakan definisi baku yang artinya sama sekali beda. Kasihan nanti rakyat jadi bingung. Populer di kalangan awam yang nggak ngerti moneter, tapi begitu diskusi dengan para pemain di dunia perbankan dan keuangan, jadi bahan tertawaan karena definisinya beda sama sekali. Ketiga, Wall Street kasih utang pada Indonesia itu modal dengkul, duit siluman. Masa dibayar dengan menjaminkan harta warisan anak cucu? Itu karena nggak ngerti bahwa Wall Street bisa kasih utang 6.000 triliun tanpa jaminan apa-apa. Karena nggak ngerti, lantas kasih usulan jaminkan sumber daya alam buat bayar utang siluman. Menurut saya sih nggak masuk akal, tapi terserah. Jika menurut Anda masuk akal ya silakan aja. Kalau gitu, episode mendatang kita pecah saja. Episode 31 tentang utang siluman Wall Street. Supaya pemirsa, para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD paham betul permainan yang sesungguhnya. Kalau sudah paham permainan yang sebenarnya, baru kita bicara solusi yang efektif. Bukan dengan teori-teori akademis seperti MMT dan lain-lain, melainkan lewat praktek yang hanya diketahui oleh para pemain di lapangan. Viva Republik Indonesia, salam people power.